Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 5 akan memaparkan hasil diskusi kami mengenai review praktikum percobaan kelima kekuatan medan ligan. Adapun anggota kelompoknya, yang pertama Nur Hamidah dengan NIM 19080760027, kedua Sukma Yulia dengan NIM 19080760036, ketiga Lutfi Sahita Dewi dengan NIM 19080760037, dan yang keempat Iqbal Hairul Mutakin dengan NIM 19080760056. Yang akan dibahas pada review kali ini yaitu 1. Hasil pengamatan, 2. Analisis data, 3. Pembahasan, dan 4. Kesimpulan. 1. Hasil pengamatan. Langkah percobaan pertama, preparasi sampel dengan hasil pengamatan. Sampel A larutan berwarna biru, sampel B larutan berwarna biru tua pekat, sampel C larutan berwarna deep sky blue, sampel D larutan berwarna powder blue, sampel E larutan berwarna biru langit, dan sampel F larutan berwarna biru bening. Langkah percobaan kedua, pengaturan panjang gelombang pada belangko dengan hasil pengamatan interval 1 nanometer dengan panjang gelombang 550 sampai 850 nanometer. Langkah percobaan ketiga, mengukur panjang gelombang uji sampel 1 dengan hasil pengamatan interval 1 nanometer dengan panjang gelombang 550 sampai 850 nanometer dan panjang absorbansi maksimum 1,982 pada panjang gelombang 689 nanometer. Langkah percobaan keempat, mengukur panjang gelombang uji sampel 2 dengan hasil pengamatan interval 1 nanometer dengan panjang gelombang 550 sampai 850 nanometer dan panjang absorbansi maksimum 1,316 pada panjang gelombang 658 nanometer. Langkah percobaan kelima, mengukur panjang gelombang uji sampel 3 dengan hasil pengamatan interval 1 nanometer dengan panjang gelombang 550 sampai 850 nanometer dan panjang absorbansi maksimum 0,88 pada panjang gelombang 685 nanometer. Langkah percobaan ke-6, mengukur panjang gelombang uji sampel 4 dengan hasil pengamatan interval 1 nanometer dengan panjang gelombang 550 sampai 850 nanometer dan panjang absorbansi maksimum 0,37 pada panjang gelombang 802 nanometer. Langkah percobaan ke-7, mengukur panjang gelombang uji sampel 5 dengan hasil pengamatan interval 1 nanometer dengan panjang gelombang 550 sampai 850 nanometer dan panjang absorbansi maksimum 1,208 pada panjang gelombang 811 nanometer. Langkah percobaan ke-8, mengukur panjang gelombang uji sampel 6 dengan hasil pengamatan interval 1 nanometer dengan panjang gelombang 550 sampai 850 nanometer dan panjang absorbansi maksimum 0,503 pada panjang gelombang 804 nanometer. Pokok bahasan yang kedua yaitu analisis data. Setelah didapatkan hasil pengamatan berupa panjang gelombang maksimal, maka dapat dihitung nilai 10 dekinya.
Untuk sampel yang pertama yaitu sampel A, nilai 10 dg sama dengan 1 per panjang gelombang maksimal dikali 1 kilokalori per mol dibagi 349,75 per cm. 10 dg sama dengan 1 per 689 dikali 10 pangkat min 7 dikali 1 kilokalori per mol dibagi 349,75 per cm. Didapatkan nilai 10 dg sama dengan 41,49 kilokalori per mol. Untuk sampel yang kedua yaitu sampel B, nilai 10 dg sama dengan 1 per 658 dikali 10 pangkat min 7 dikali 1 kilokalori per mol dibagi 349,75 per cm. Didapatkan nilai 10 dg sama dengan 43,47 kilokalori per mol. Untuk sampel yang ketiga yaitu sampel C, nilai 10 dg sama dengan 1 per 685 kali 10 pangkat min 7 dikali 1 kilokalori per mol dibagi 349,75 per cm. Didapatkan nilai 10 dg sama dengan 41,75 kilokalori per mol. Untuk sampel yang keempat yaitu sampel D, nilai 10 dg sama dengan 1 per 802 dikali 10 pangkat min 7 dikali 1 kilokalori per mol dibagi 349,75 per cm. Didapatkan nilai 10 dg sama dengan 35,66 kilokalori per mol. Selanjutnya untuk sampel yang kelima yaitu sampel E, nilai 10 dg sama dengan 1 per 811 dikali 10 pangkat min 7 dikali 1 kilokalori per mol dibagi 349,75 per cm. Didapatkan nilai 10 dg sama dengan 35,17 kilokalori per mol. Untuk sampel yang keenam yaitu sampel F, nilai 10 dg sama dengan 1 per 804 dikali 10 pangkat min 7 dikali 1 kilokalori per mol dibagi 349,75 per cm. Didapatkan nilai 10 dg sama dengan 35,56 kilokalori per mol. Selanjutnya yaitu reaksi yang terjadi. Reaksi yang terjadi pada sampel A yaitu CuH2O 6 kali 2 plus NH3 menjadi CuNH3H2O 5 kali 2 plus H2O. Untuk sampel B, CuNH3H2O 5 kali 2 plus NH3 menjadi CuNH3 2 kali H2O 4 kali 2 plus H2O. Untuk sampel C, CuNH3 2 kali H2O 4 kali 2 plus NH3 menjadi CuNH3 3 kali H2O 3 kali 2 plus H2O. Untuk sampel D, CuNH3 3 kali H2O 3 kali 2 plus NH3 menjadi CuNH3 4 kali H2O 2 kali 2 plus H2O. Untuk sampel E, CuH2O 4 kali 2 plus NH3 menjadi CuH2O 3 kali NH3 2 plus H2O. Untuk sampel yang terakhir yaitu sampel F, Cu2 plus H2O menjadi CuH2O 2 plus. Oke, selanjutnya adalah pembahasan. Percobaan kali ini bertujuan untuk menguji dan mempelajari perbedaan kekuatan medan ligan amonia dan air. Sedangkan alat spektrofotometer yang digunakan adalah UV-Vis. Mengapa alat ini digunakan? Nah, karena alat ini dapat menguji elektron yang mengalami transisi elektron. Nah, pada percobaan ini pula senyawa kompleks yang akan dibuat ada 5. Yaitu yang pertama ada CuH2O 5 kali NH3 2+, lalu ada CuH2O 4 kali NH3 2 kali 2+,
ada CuH2O NH3 5 kali 2+, kemudian ada CuH2O 2 kali NH3 4 kali 2+, dan yang terakhir ada CuH2O 3 kali NH3 3 kali 2+. Nah, untuk pembuatan sampel A, itu langkah yang harus dilakukan ialah ke dalam 5 ml larutan Cu2+ ditambahkan padatan amonium asetat, kemudian ditambahkan larutan amonium hidroksida berkadar 1 molar, kemudian dipindahkan 1 ml larutan tersebut ke dalam gelas beker yang telah berisi 9 ml amonium asetat 2 molar. Nah, larutan tersebut berwarna biru. Untuk hasil reaksinya yaitu CuH2O 6 kali 2+ ditambah NH3 menghasilkan CuH2O 5 kali NH3 2+ plus H2O. Nah, larutan pada sampel ini kemudian dilakukan pengujian spektrofotometer UV vis dan diperoleh panjang gelombang maksimum sebesar 689 nanometer pada absorbansi 1,982 dan mendapat nilai 10 deki yaitu 41,49 kakal per mol. Selanjutnya untuk membuat sampel B, langkahnya hampir sama seperti pembuatan pada sampel A, yaitu dengan ke dalam 5 ml larutan Cu2+ ditambahkan padatan amonium asetat, kemudian ditambahkan larutan amonium hidroksida 2 molar yang dipindahkan larutan tersebut ke dalam gelas beker yang berisi 19 ml amonium asetat 2 molar. Nah, hasilnya itu akan menghasilkan larutan yang berwarna biru tua pekat. Untuk reaksinya yaitu CuH2O 5 kali NH3 2+ ditambah dengan NH3 menghasilkan CuH2O 4 kali NH3 2 kali 2+ plus H2O. Nah, di sini didapat nilai panjang gelombang maksimumnya yaitu 658 nanometer pada absorbansi 1,316 dan memiliki nilai 10 desi yaitu 43,47 kakal per mol. Selanjutnya untuk membuat sampel C. Untuk membuat sampel C, langkah yang harus dilakukan yaitu ditambahkan padatan amonium asetat, kemudian ditambahkan larutan amonium hidroksida 3 molar, kemudian dipindahkan 1 ml larutan tersebut dalam gelas beker yang telah berisi 24 ml amonium asetat 2 molar. Hasil akhir pembuatan sampel ini terbentuk larutan berwarna deep sky blue. Nah, untuk hasil reaksinya yaitu CuH2O 4 kali NH3 2 kali 12 ditambahkan dengan NH3 menjadi CuH2O 3 kali NH3 3 kali 2+ plus air. Nah, dari sini diperoleh panjang gelombang maksimumnya sebesar 685 nanometer pada absorbansi 0,88 dan nilai 10 deki yang diperoleh yaitu sebesar 41,75 kakal per mol. Lalu untuk membuat sampel D ini menggunakan larutan CuSO4 yang dicampur dengan larutan amonium pekat dan diencerkan hingga volumenya 50 ml dan diperoleh panjang gelombang maksimum sampel D yaitu 802 nanometer dengan absorbansi 0,37. Sedangkan untuk pembuatan sampel E ini seperti pembuatan sampel D namun tidak dilakukan pengenceran dengan panjang gelombang yang didapat yaitu 811 nanometer dan absorbansinya pada absorbansi 1,208.
Dan masing-masing nilai 10 dekinya ialah 35,66 kakal per mol dan 35,17 kakal per mol. Dengan hasil reaksi sampel D yaitu CuH2O3 kali NH3 3 kali 2 plus ditambah dengan NH3 menghasilkan CuH2O2 kali NH3 4 kali 2 plus air. Sedangkan pada reaksi sampel E yaitu CuH2O4 kali 2 plus ditambah dengan NH3 menghasilkan CuH2O3 kali NH3 2 plus air. Nah, untuk pembuatan senyawa kompleks yang terakhir ialah dengan cara melarutkan 0,5 larutan Cu2+ ke dalam 25 ml air dan menghasilkan larutan berwarna biru bening. Reaksinya adalah sebagai berikut, di mana ketika ion Cu2+ bereaksi dengan H2O akan menghasilkan senyawa kompleks berupa CuH2O2+. Ketika diukur menggunakan spektrofotometer UV vis dan diperoleh panjang gelombang maksimum yaitu sebesar 804 nanometer pada absorbansi 0,503 dan diperoleh nilai 10 deki yaitu sebesar 35,56 kilokalori per mol. Nah, adanya perbedaan dari nilai 10 deki masing-masing sampel ini disebabkan adanya pasangan elektron bebas pada ligan air dan amonia. Pada ligan amonia terdapat satu pasangan elektron bebas, sedangkan pada ligan air terdapat dua pasangan elektron bebas. Pada percobaan ini terdapat dua ligan yakni NH3 atau amonia dan H2O, di mana jika dilihat dari deret valence, kekuatan ligan NH3 lebih kuat dibandingkan dengan ligan H2O. Adapun ligan kuat adalah ligan dengan medan yang kuat, yaitu pengisian elektron berpasangan terlebih dahulu, kemudian naik ke tingkat energi yang lebih tinggi. Sedangkan ligan lemah adalah ligan dengan medan yang lemah. Biasanya ligan lemah ini sebagai pendonor pasangan elektron bebas pada unsur halogen dan oksigen. Salah satu contohnya yaitu H2O. Nah, semakin kuat medan ligannya atau yang disertai dengan semakin banyak kadar amonianya, maka semakin kecil panjang gelombang yang diserat, sehingga nilai 10 deki pun semakin besar. Nah, pembahasan yang terakhir yaitu ada kesimpulan. Berdasarkan percobaan yang telah dilakukan tersebut dan hasil pengamatan yang telah diperoleh, maka dapat disimpulkan yang pertama, pada percobaan ini ligannya ada dua yaitu NH3 dan H2O, di mana NH3 ini sebagai ligan kuat dan H2O sebagai ligan lemah. Oleh karenanya bisa disimpulkan bahwa NH3 lebih besar, lebih kuat dari H2O. Dan di sini ion pusatnya yaitu Cu2+. Untuk nilai 10 deki dari masing-masing sampel, pada sampel A yaitu sebesar 41,49 kilokalori per mol, pada sampel B nilai 10 dekinya sebesar 43,47 kilokalori per mol, sedangkan pada sampel C nilai 10 dekinya yaitu sebesar 41,75 kilokalori per mol, pada sampel D 10 dekinya sebesar 35,66 kilokalori per mol, dan nilai 10 deki pada sampel E yaitu sebesar 35,17 kilokalori per mol, dan yang terakhir pada sampel F nilai 10 dekinya yaitu sebesar 35,56 kilokalori per mol. Nah, rasio air dan amonia akan berpengaruh terhadap panjang gelombang Cu, menunjukkan bahwa semakin tinggi panjang gelombang serapan maksimum, maka akan menghasilkan energi yang semakin kecil. Oke, sampai di sini saja pembahasan mengenai praktikum kekuatan medan ligan. Terima kasih untuk semuanya. Mohon maaf jika ada salah kata. Demikian dari kelompok kelima. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.